Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Sistem Informasi Kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai Sistem Informasi Kesehatan status gizi balita. Jadi sebelum kita masuk ke presentasi, baiknya kita perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Dia Anindya Hamdini. Perkenalkan, nama saya Bekti Ananda Febriani. Perkenalkan, nama saya Maulidina Dwi Putri. Perkenalkan, nama saya Rionika Di Sanchez. Ya, jadi inilah kelompok 6. Jadi di sini kita akan membahas mengenai sistem informasi kesehatan status gizi balita, di mana pada saat ini kami telah menelaah jurnal yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Status Gizi Balita Stunting di Kelurahan Gajah Mungkur. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu dong, apa sih sistem informasi itu? Jadi, sistem informasi itu sendiri merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen. Nah, karena di sini kita membahas mengenai sistem informasi kesehatan, jadi berkaitan dengan sistem informasi kesehatan itu sendiri, yaitu merupakan integrasi antara perangkat, prosedur, dan kebijakan yang digunakan untuk mengelola siklus informasi secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan manajemen kesehatan yang terpadu dan menyeluruh dalam kerangka pelayanan kesehatan pada masyarakat. Jadi itu merupakan pengantar dari sistem informasi yang akan kita lanjutkan. Nah, kita akan mulai presentasi. Sebelumnya saya akan memberikan PPT-nya. Jadi untuk poin pertama bisa dijelaskan oleh teman saya, Rionika Di Sanchez, dipersilahkan. Pada bagian pengantar ini menjelaskan terdapat beberapa permasalahan terkait pencatatan dan pelaporan status gizi balita di Kelurahan Gajah Mungkur. Di posyandunya masih menggunakan sistem informasi secara manual sehingga membutuhkan waktu yang lama terkait pelaporan hasil penimbangan balita yang akan berpengaruh terhadap keterlambatan penemuan kasus stunting. Stunting sendiri merupakan salah satu masalah gizi kronis yang dapat menyebabkan gagal tumbuh pada balita sehingga anak cenderung lebih pendek dari anak usianya, serta berpeluang akan terjadi kelemahan perkembangan motorik bahasa, sosioemosional, dan perkembangan adaptif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke hasil telaah jurnal. Jadi yang pertama ini mengenai tentang manajemen organisasi sistem pada sistem terdahulu yang dianut oleh posyandu ataupun puskesmas yang ada di Kelurahan Gajah Mungkur. Jadi sistem informasi yang terdahulu itu terdapat sistem informasi yang digunakan oleh setiap posyandu itu masih secara manual, sehingga proses pencatatannya itu masih menggunakan buku bantu, menulis kembali di formulir laporan, pengolahan dan analisisnya juga dilakukan secara manual oleh petugas, kemudian dilaporkan kepada Dinas Kesehatan. Kemudian untuk poin kedua, bagaimana sih sistem dari kerja sistem informasi yang lama itu? Jadi sistem informasi yang lama itu masih menggunakan sistem secara manual, sehingga semua hasil yang ada itu masih bersifat tertulis dan tidak ada data yang bisa dinyatakan secara real, akurat, cepat, dan mudah. Yang ketiga mengenai siapa sih sasaran dari sistem informasi ini. Jadi baik sistem informasi yang lama maupun sistem informasi yang telah dikembangkan, kita melakukan sasaran kepada kader posyandu, bidan pembina wilayah, petugas KIA, dan gizi di puskesmas yang ada di Kelurahan Gajah Mungkur untuk melakukan sistem informasi pencatatan dan pelaporan kepada balita. Untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilakan. Yang keempat yaitu kapan waktu penggunaan sistem informasi. Penggunaan sistem ini dilakukan saat pemantauan status gizi balita. Dalam melakukan pemantauan ini harus terdapat kerjasama yang baik oleh masyarakat, kader posyandu, serta petugas KIA dan gizi di puskesmas untuk melakukan pengolahan data yang tepat sehingga melakukan pengendalian yang tepat. Lalu poin kelima, kapan waktu keefektifan penggunaan sistem informasi? Keefektifan penggunaan dalam pencatatan dan pelaporan status gizi balita.
Akan tetapi, jika menggunakan sistem informasi yang lama yang secara manual akan mengurangi keefektifan dikarenakan akan memakan waktu yang lama untuk mengetahui kasus stunting yang baru. Yang keenam, apa saja data yang dapat diperoleh dari sistem informasi? Pada sistem informasi yang baru, memperoleh data laporan hasil penimbangan balita, lalu ada early warning system yang akan memberikan notif kepada penggunanya ada hasil penimbangan yang kurang. Terus ada perkembangan balita. Sedangkan pada sistem informasi yang lama hanya memuat SKDN saja sehingga data kurang lengkap saat diterima Dinas Kesehatan. Kemudian akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya adalah elemen sistem informasi pada jurnal. Elemen yang digunakan dalam pengolahan data diawali dengan pengembangan sistem informasi yaitu dengan FAST, yaitu dengan definisi lingkup, analisis kebutuhan, desain logis, analisis keputusan, perancangan sistem, dan pembangunan sistem baru. Pengembangan sistem ini berbasis responsive web dan dapat diakses melalui handphone Android secara online serta menggunakan bahasa pemrograman PHP dan berbasis data menggunakan MySQL. Selanjutnya, masalah yang diselesaikan. Dalam jurnal ini, pengembangan sistem informasi, pencatatan, dan pelaporan status gizi balita stunting digunakan untuk meminimalisir proses keterlambatan pelaporan kader posyandu kepada petugas KIA dan gizi puskesmas guna mendukung monitoring status gizi balita, serta dapat membantu keuangan serta dapat meminimalisir penyelesaian permasalahan yang terlalu lama baru disadari. Selanjutnya, tujuan dari sistem informasi terbaru yaitu untuk meningkatkan ketepatan waktu melaporkan hasil dan membuat laporan secara otomatis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, poin nomor 10 adalah permasalahan yang dipecahkan dari masalah yang ada di jurnal. Jadi, beberapa permasalahan yang dipecahkan dari jurnal tersebut itu adalah keterlambatan dalam menginputkan data ke dalam sistem karena masih menggunakan sistem yang manual, sehingga hal ini diatasi oleh sistem laporan hasil penimbangan balita. Output yang disajikan dalam tabel itu dapat diekspor ke dalam Excel dan dapat disimpan di perangkat masing-masing pengguna, sehingga hal ini tuh dapat menghemat waktu dan juga dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam penginputan data. Nah, selain itu juga terdapat early warning system. Nah, early warning system ini memecahkan masalah yang mana untuk mengantisipasi keterlambatan dalam peringatan dini terkait penyakit stunting yang diderita balita. Selanjutnya, poin nomor 11 adalah bagaimana hasil penilaian kelayakan teknis atau teknologi dan operasional dari sistem baru yang telah dikembangkan. Jadi, untuk melihat uji kelayakannya itu, peneliti melakukan pengujian kepada pembina wilayah, kader posyandu, dan juga petugas KIA dan gizi puskesmas. Di mana sebelum melakukan pengujian itu diberikan dulu sosialisasi terkait pengembangan sistem informasi yang berupa cara penggunaan sistem aplikasi dan manfaat yang didapatkan dari penggunaan sistem informasi yang baru. Nah, respon yang didapatkan dari hasil uji coba ini sangat baik. Salah satunya adalah petugas KIA dan gizi puskesmas mengatakan bahwa sistem ini dapat memudahkan kader-kader dalam memasukkan data dan juga tidak perlu menunggu waktu lama. Selanjutnya adalah poin nomor 12, yaitu penerapan sistem. Jadi sistem informasi yang telah dikembangkan ini diterapkan untuk mengatasi masalah yang ada pada pelaporan status gizi balita stunting di Kelurahan Gajah Mungkur, wilayah kerja Puskesmas Pegandan. Jadi kesimpulan dari telah jurnal kami yaitu adanya pengembangan sistem informasi yang baru pada posyandu di Kelurahan Gajah Mungkur dilakukan secara bertahap sesuai dengan prosedur pada sistem life cycle sehingga menghasilkan perkembangan, yaitu perubahan pada proses sistem informasi pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh kader dan petugas yang ada.
Pengembangan ini dapat diakses online melalui komputer dan handphone Android, sehingga proses pencatatan dan pelaporan dapat dilakukan secara akurat, cepat, dan mudah digunakan kapan saja serta di mana saja. Guna dapat membantu monitoring status gizi balita dan pengambilan keputusan pada tingkat manajerial. Kemudian akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi sekian informasi mengenai Jurnal Pengembangan Sistem Informasi Pencatatan dan Pelaporan Status Gizi Balita Stunting di Kelurahan Gajah Mungkur. Semoga apa yang telah kami presentasikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 6 Sistem Informasi Kesehatan Status Gizi Balita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.